Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah, Allahu akbar. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sahabat Kolbun Salim dimanapun kalian berada, saya ucapkan terima kasih kepada kalian semuanya yang selalu menyimak channel Kolbun Salim Rislah Samawa. Mudah-mudahan kalian semuanya di sana yang selalu menonton dan menyimak channel ini, saya doakan mudah-mudahan panjang umurnya, sehat walafiat, banyak rezekinya yang berkah, yang halal, dan dipermudah segala urusannya. Apapun hajat-hajat kalian, mudah-mudahan Allah mengabulkannya yang terbaik. Dan mudah-mudahan dosa-dosa kita semuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kelak meninggal dalam keadaan husnul khotimah, dan kelak mudah-mudahan kita masuk surga tanpa hisab. Nah, sahabat Kolbun Salim di Selasa Mawa dimanapun kalian berada, pada kali ini saya akan memberikan ilmu tentang keutamaan khusyuk kepada Allah di dalam sholat ya. Itu judul pada kali ini ya sahabatku, jangan di skip, dengarkan ilmu ini, mudah-mudahan bermanfaat ya. Keutamaan khusyuk di dalam sholat dapat dijelaskan sebagai berikut. 1. Siapa yang mengosongkan hatinya kepada Allah di dalam sholatnya, sungguh akan dihapus dosa-dosanya. Seperti bersihnya anak yang baru dilahirkan ibunya. Ini dasarkan pada hadis yang dikeluarkan oleh Umar bin Abbas Sulami radhiyallahu anhu, yang terurai yang di dalamnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda setelah menjelaskan keutamaan wudhu ya. Ketika kemudian seseorang mendirikan sholat, memuji Allah, mengagungkan dan mengosongkan hatinya untuk Allah, maka tidak lain kecuali Allah akan menghapus seluruh dosa-dosanya sampai bersih seperti bersihnya anak yang baru dilahirkan dari perut ibunya. Umar bin Abbas radhiyallahu anhu menuturkan bahwa keterangan itu telah didengarkan sebanyak 7 kali. Umar bin Abbas radhiyallahu anhu, siapa saja yang sholat 2 rakaat dan nafsunya tidak dikotori dengan keinginan lain, maka baginya ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala dari dosa-dosa sebelumnya. Berdasarkan hadis dari Utsman radhiyallahu anhu, ketika melakukan wudhu dengan sempurna, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat aku dan bersabda, lakukan wudhu seperti ini. Kemudian beliau bersabda, siapa yang melakukan wudhu seperti ini, kemudian mendirikan sholat 2 rakaat, nafsunya tidak dikotori, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa yang telah dilakukan sebelumnya. Yang ketiga, siapa yang sholat wajib dan membaguskan khusyuknya, maka baginya itu tebusan atas dosa-dosa yang dilakukan sebelumnya. Berdasarkan hadis dari Utsman radhiyallahu anhu yang berkata, aku mendengar dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang bersabda, yaitu suatu perkara dari orang-orang Islam hadir untuk sholat wajib, membaguskan wudhunya, khusyuknya, rukunya, tidaklah mendapat kecuali tebusan atas dosa-dosanya yang telah dilakukan, juga dosa-dosa yang akan datang secara keseluruhan. Nah, itu hikmah dari sholat kita yang khusyuk ya. Selanjutnya yang nomor 4, yaitu siapa yang sholat 2 rakaat, wajah dan hatinya dikembalikan kepada Allah, maka ditetapkan baginya surga. Berdasarkan hadis dari Aqobah bin Amir radhiyallahu anhu yang mendengarkan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang bersabda, bila seorang muslim berwudu kemudian membaguskan wudunya, kemudian mendirikan sholat 2 rakaat, mengembalikan wajahnya dan hatinya kepada Allah, tidak ada lain kecuali wajib baginya surga ya. Keberuntungan dan kebahagiaan di dunia dan di akhirat bagi orang yang khusyuk di dalam salatnya.
Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Mu'minun ayat 1-2. Sungguh benar-benar menang orang mukmin dan khusyuk di dalam sholatnya. Khusyuk di dalam sholat yaitu hadirnya hati di hadapan kekuasaan yang maha agung dengan benar-benar hadir dan dekat sampai diperoleh rasa tenang di dalam hati. Tentang nafsunya, tentang gerak-gerakannya, sedang menoleh hatinya, hormat taat di hadapan Allah Subhanahu wa taala, menghadirkan keseluruhan gerak-gerik dan apa yang diucapkan dari awal sampai akhir. Sholat ya sampai hilang rasa was-was dan pikiran-pikiran rendah. Dan selanjutnya itulah ruhnya sholat yang ada, yang akan diukir di dalam diri hamba yang beribadah. Adapun sholat yang tidak ada khusyuknya di dalamnya, tidak ada rasa hadir di dalam hati, maka jika ada batasan hanya sebesar apa yang dipikirkan dan apa yang diinginkan di dalam hatinya. Selanjutnya, ampunan dan ganjaran yang mulia bagi orang yang khusyuk berdasarkan firman Allah dalam surah Al-Imran ayat 199. Dan sesungguhnya dari ahli kitab yang tidak mengimani Allah dan apa-apa yang telah diturunkan kepada mereka dan apa-apa yang telah diturunkan kepadanya berupa khusyuk kepada Allah, janganlah menjual ayat-ayat Allah dengan harga yang kecil. Baginya balasan dari Allah, sesungguhnya Allah maha tepat perhitungannya, ya. Nah, selanjutnya Allah berfirman dalam surah Al-Ahzab ayat 35, yaitu yang artinya adalah sesungguhnya muslim pria wanita, orang beriman pria wanita, orang yang tenang laki dan perempuan, orang yang benar laki perempuan, orang yang sabar pria dan wanita, orang yang khusyuk pria dan wanita, orang yang membenarkan pria dan wanita, orang yang berpuasa pria wanita, orang yang jaga kemaluannya para wanita dari pria dan wanita, orang yang banyak mengingat Allah pria dan wanita, Allah menetapkan baginya ampunan dan balasan yang besar lagi mulia, ya. Orang yang khusyuk tunduk karena kepada Allah, ya, menjadi bergembira karena kebaikan-kebaikan itu di dunia maupun di akhirat seperti yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala surah Al-Hajj ayat 34, yang artinya adalah dan kepada setiap umat kujadikan ibadahnya sebagai sarana untuk mengingat nama Allah atas apa saja yang telah diberikan kepada mereka dan hewan binatang ternak yang baik-baik, maka kepada Tuhan mereka Tuhan yang satu, maka kepadanya kamu berserah diri dan beribadah, kabar gembira kepada orang yang tunduk merendahkan diri. Berkata Roghib al-Ansafani radhiyallahu anhu, tunduk merendahkan diri seperti tenang bumi kemudian menjadi tunduk dasar, menjadi lembut dan luluh. Allah berfirman dalam surat Hud ayat 23, yaitu dan tunduk merendahkan diri kepada Tuhannya, mereka itulah pemilik sorga dan kekal di dalamnya. Selanjutnya di surah Al-Hajj ayat 34, dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang tunduk dan merendahkan diri. Nah itu ya sahabatku semuanya, kita lanjutkan ya. Arti orang-orang yang tunduk merendahkan diri dalam surah Al-A'raf ayat 26, yaitu orang-orang yang di hadapan Tuhannya tidak menyombongkan dirinya, ibadahnya. Selanjutnya hatinya menjadi tunduk merendahkan diri, dan sesungguhnya mereka itu hatinya luluh ngeloprok karena takut kepada Allah. Berkata Ibnu Mazhur radhiyallahu anhu, tunduk adalah suatu keterangan dari bumi, firman Allah dalam Hud ayat 23. Tunduklah kepada Tuhanmu. Terus artinya juga dan tunduk kepada Allah, takut dan tunduk merendahkan diri. Kedua itu berarti tunduk luluh mengharap turun kemuliaan seperti dalam firman Allah surah Al-Hajj ayat 54, maka hatinya menjadi tunduk dan luluh, ya. Artinya dari rasa takut dan tunduk yang dalam kuat akan menghadirkan rasa luluh, dan di dalam hadis doa, dan jadikanlah kami orang yang bertunduk dan merendahkan diri, ya. Artinya menjadi orang yang benar-benar khusyuk, sedangkan tunduk berarti khusyuk yang merendahkan diri. Berkata Ibnu Ashir radhiyallahu anhu, dan jadikanlah kami orang-orang yang tunduk merendahkan diri. Artinya khusyuk disertai rasa taat, sedangkan luluh berarti tunduk merendahkan diri dan benar-benar luluh kepada Allah.
Istilah tunduk berasal dari sifat tunduk dan sifat tenangnya bumi. Berkata Imam Ibnu Qayyim radhiyallahu anhu, inilah makna berpacu atau berlomba ya. Wal khobatu dari hasil bahasanya berarti tunduk yang diambil dari sifat bumi yang tunduk dan rendah, daratan yang rendah. Selanjutnya juga berikut Ibrahim An-Nasaqori radhiyallahu anhu, pesolat yang benar-benar ikhlas di dalam sholatnya. Dan berkata Al-Kalbi radhiyallahu anhu, berkata itulah yang hatinya lembut, tipis, transparan, dan keterangan ini menjelaskan dua pengertian, tunduk merendahkan diri dan dalam tenang kepada Allah Subhanahu wa taala. Khusyuk tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala merupakan sebab-sebab mulia masuk surga dan terhindar dari api neraka berdasarkan firman Allah dalam surah Hud ayat 23 yang artinya sesungguhnya orang-orang beriman yang beramal soleh yang tunduk puluh kepada Tuhannya, merekalah pemilik surga dan neraka kekal di dalamnya ya. Nah itu ya sahabat-sahabat semuanya, mudah-mudahan ilmu ini bermanfaatnya khususnya untuk saya pribadi, umumnya untuk kalian semuanya yang mendengarkan. Share jika ilmu ini bermanfaat kepada teman-teman kalian, karena satu share ilmu kebenaran akan berpahala walaupun kita meninggal kelak, nah itu akan berpahala terus ya, mengalir ke orang yang meninggal tersebut. Jangan lupa like, subscribe, and komennya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.